Oke guys, ketemu lagi dengan gua Mr. P di channel Teknik.com. Ya. Oke, di video kali ini kita kembali mereview salah satu produk cordless yang cukup best seller ya dari brand Makita, yaitu cordless driver drill tipe DDF484Z. Widih, ini dia guys penampakannya. Jadi nanti kita akan mereview secara lengkap ya, mulai dari kelengkapan produknya, fitur, sampai dengan ke demo pengujiannya. Kira-kira seperti apa nanti untuk kualitas dari cordless ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita mulai untuk video reviewnya. Check it out. Oke guys, untuk pembahasan pertama gua akan infokan terkait kelengkapan ya. Jadi yang pertama kalian mendapatkan hook pengait, lalu yang kedua ada mata obeng, lalu yang ketiga ada buku manual, dan terakhir unit only dari cordless Makita DDF484Z. Selanjutnya, yang kedua, kita masuk ke penjelasan spesifikasi produk. Jadi untuk tegangan baterainya di 18 volt LXT ya untuk tipenya. Lalu untuk kecepatan tanpa bebannya, speed 1 0 sampai 500 rpm dan speed 2 di 0 sampai 2000 rpm. Selanjutnya yang ketiga terkait kapasitas mata bor, untuk kayu maksimal itu di 38 mili dan untuk metal itu di 13 mili. Lalu untuk kapasitas caknya itu di 13 mili. Selanjutnya untuk berat mesinnya ini hanya di 1,5 kg aja guys. Dan yang terakhir dia untuk build quality-nya sudah teknologi XPT ya. Jadi tahan terhadap debu dan juga percikan air. Dan untuk pembahasan terakhir di sini gua akan jelaskan terkait fitur-fitur utama dari board cordless Makita DDF484Z. Fitur pertama, kita masuk ke bagian desain dari board cordless ini guys. Menurut gua untuk desainnya ini sangat compact dan juga ergonomis banget ya. Lalu untuk fitur kedua, kita masuk ke bagian cak ya. Untuk bahan caknya ini full metal guys, dan sistemnya sudah keyless. Jadi untuk proses pemasangan mata bor ini sangat cepat dan mudah. Kalian hanya perlu putar sampai berbunyi klik ya, dan itu tandanya mata bor sudah terpasang dengan kuat guys. Fitur ketiga untuk mode ya. Untuk cordless Makita ini hanya dibekali mode drill aja dan pengaturan torsi sampai 21 ya. Lalu untuk fitur keempat ada pengaturan untuk speed, yaitu speed 1 dan 2. Fitur kelima mengenai motornya sendiri ini sudah brushless guys. Jadi kalian nggak usah khawatir terkait power dan juga torsi dari board cordless ini. Selanjutnya untuk bagian handle dia sudah ada reversible, dan untuk fitur yang ketujuh juga sudah ada LED light ya. Jadi kalau kalian sering melakukan pekerjaan yang minim cahaya nih ruangannya, nggak usah khawatir ya. Dan untuk fitur terakhir terkait handle-nya sendiri ini sudah ada grip atau karet ya. Jadi kalau yang suka berkeringat nggak usah khawatir bor slip ya. Oke, seperti biasa kita akan cek knowledge speed dari board cordless Makita ini guys. Ini kita coba di speed 1 dan hasilnya real di 551 rpm ya. Kita lanjut lagi di speed 2. Dan untuk hasilnya di 2114 rpm. Real ya guys, sesuai dengan spek. Lanjut ke pengukuran kedua, yaitu getaran. Dan hasilnya maksimalnya ada di 9,7 meter per second kuadrat. Selanjutnya kita ukur kebisingan. Dan untuk tingkat kebisingannya hanya di 90 desibel aja nih guys. Ya, kita masuk ke pengujian pertama, yaitu pengeboran kayu duren menggunakan mata Forstner ukuran 32 mili. Cukup gede ya. Mampukah cordless Makita ini untuk melewati tantangan ini guys?
Untuk powernya benar-benar dahsyat ya. Ya, untuk lubang pertama tidak ada masalah ya. Kita lanjut lagi ke lubang kedua. Oke, untuk lubang kedua juga lancar guys. Kita lanjut lagi ke pengeboran ketiga. Oke, tidak ada masalah guys. Dan ini yang keempat ya. Benar-benar powernya sangat dahsyat guys. Sukses untuk pengeboran di kayu duren ya, menggunakan mata Forstner. Selanjutnya pengujian kedua masih di media kayu. Ini cukup ekstrim guys menurut gua, yaitu pengeboran kayu ulin ya. Kayu yang terkenal sangat-sangat keras di Indonesia nih. Kita gunakan mata auger 16 mili nih guys. Ya tanggung-tanggung ya. Iya, luar biasa guys. Untuk pengeboran pertama sudah selesai. Torsinya benar-benar sedap nih guys. Kita lanjut ke lubang yang ketiga atau pengeboran ketiga. Iya, mantap sekali. Ini kalau cordless yang abal-abal udah pasti melintir nih guys. Gak bakal bisa ngebor ya di kayu ulin. Oke. Wow. Lancar ya. Gak ada hambatan apapun guys. Dan inilah hasil pengeboran di kayu ulin guys. Gokil. Selanjutnya pengujian ketiga kita masuk ke material besi kanal U. Jadi kita akan coba bor menggunakan mata 10 mili ya. Sebanyak 8 kali guys. Oke, untuk pengeboran pertama lancar. Ini benar-benar sangat gampang ya guys dan cepet ya. Biasanya kalau kualitas cordless kurang bagus dia bakal kejepit ya. Ini benar-benar mulus guys. Oke. Ya, Ini powernya sangat-sangat dahsyat ya guys. Power plus torsinya nih luar biasa nih. Makita cordless 18 volt ini guys. Dan untuk 8 lubang sudah selesai ya. Selanjutnya pengujian keempat yaitu proses roofing. Masih di material besi kanal U ya. Ini kita lakukan sebanyak 10 kali ya untuk proses roofing. Kalian lihat guys torsinya ya. Padahal ini cukup tebal ya untuk kanal U-nya di 4 mili atau 5 mili ini ketebalannya. Oke, ini untuk roofing yang kelima. Lalu yang keenam. Jadi buat teman-teman yang sering melakukan roofing ya atau pekerjaannya lebih banyak roofing, ini bisa diandalkan sekali ya cordless ini. Oke, sudah selesai ya untuk proses 10 roofing ya. Dan untuk pengujian terakhir ini penyekrupan di kayu meranti ya. Dan untuk skrup yang kita pakai ini cukup panjang di 10 cm ya untuk panjangnya. Setelan torsi kita main di 19 guys. Nah yang gokil dari cordless drill Makita ini torsinya benar-benar sesuai ya.
Jadi pas untuk setelannya nih. Bener-bener cepet, gampang. Luar biasa sekali guys, kualitas dari cordless Makita ini. Kalian wajib banget beli nih buat koleksi di rumah atau di bengkel nih guys. Mau beli alat teknik lengkap dan terpercaya? Ya di teknik.com dong. Ribuan produk teknik, semua original dan ready stock. Ada 12 cabang marketplace yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk lokasi cabang kami ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Medan, Palembang, Lampung, Pontianak, Banjarmasin, dan Makassar. Teknik.com, segala kebutuhan teknik ada di sini. Oke guys, gue udah balik lagi di studio terkutuk teknik.com. Ya, oke guys. Jadi berdasarkan pengujian yang sudah kita lakukan tadi ya, baik itu di material kayu sampai ke besi ya. Bener-bener ini performanya memang sangat berbeda ya dengan bor cordless yang harganya murah-murah ya. Jadi bener-bener ini bor cordless branded yang punya kualitas sangat-sangat gokil guys. Jadi dari pengujian di kayu tadi kita coba menggunakan mata bor auger 16 sampai mata bor Frostner ya yang ukuran 32 mili. Itu bener-bener enak banget, nggak ada yang namanya nyendet pas ngebor. Sangat lancar ya proses pengeborannya. Terus di material besi kanal U juga nggak ada kendala apapun guys. Jadi ini bor cordless pertama yang menurut gua yang selama ini kita tes ini paling enak digunakan ya. Jadi buat sobat teknik yang sedang mencari bor cordless 18 volt yang berkualitas dan tentunya nggak gampang rewel, Makita DDF484Z ini salah satu rekomendasi dari gue nih guys. Dan untuk link pembeliannya teman-teman bisa langsung cek aja di deskripsi video ini, mulai dari link Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Oke, mungkin sekian untuk review kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kita dengan cara like, subscribe, dan share. Dan nantikan review selanjutnya dari teknik.com. Akhir kata gue Mr. P pamit. Salam